Oke, waktu dan tempat kami persilahkan Evelyn untuk mempresentasikan. Selamat mempresentasikan. Selamat pagi semua. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan tentang salah satu tokoh yang memperjuangkan HAM di Indonesia, yaitu Kartini atau nama lengkapnya Raden Ajeng Kartini. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Kartini di sini berasal dari kalangan bangsawan Jawa yang merupakan putri dari Bupati Jepara bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dengan M.A. Ngasirah. Mengapa ia bisa menjadi tokoh yang memperjuangkan HAM di Indonesia? Awal mulanya gimana sih? Jadi awal mulanya Kartini lahir di era penjajahan, di mana tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada masa itu, perempuan tidak boleh pergi ke sekolah ataupun bekerja. Banyak orang beranggapan bahwa tugas perempuan itu cukup tinggal di rumah dan melayani suami. Kartini orangnya suka membaca. Jadi dari buku, surat kabar, dan majalah Eropa yang dibacanya, Kartini mulai tertarik dengan kemajuan berpikir para perempuan Eropa. Itulah yang membuat rasa keinginannya untuk mewujudkan perempuan pribumi memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki. Lalu yang dilakukan Kartini kemudian, ia mendirikan sekolah. Kartini menerima perjodohan yang orang tuanya lakukan. Ia dijodohkan dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Jojoningrat. Sebelum menerima perjodohannya, Kartini meminta persyaratan, yaitu Kartini harus diperbolehkan mendirikan sebuah sekolah untuk para perempuan dalam menempuh pendidikan di sana. Tujuan Kartini membangun sekolah ini agar ia dapat mengajarkan kepada perempuan pribumi untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ia bisa mewujudkan cita-citanya, yaitu kesetaraan terhadap emansipasi perempuan. Ya. Lalu ada kata-kata habis gelap terbitlah terang. Kata-kata ini menjadi identik dengan sosok pahlawan nasional Kartini. Ini adalah salah satu buku tulisan Kartini tentang emansipasi perempuan. Selama masa hidupnya, ia diketahui selalu berkomunikasi dengan sahabat penanya yang berada di Eropa melalui surat. Kartini pun bercerita tentang keinginannya seperti kaum perempuan Eropa dan terlepas dari penderitaan di masa itu. Meskipun ia sudah meninggal dunia, namanya sampai saat ini masih diapresiasi sebagai tokoh perempuan nasional yang berjuang dalam emansipasi perempuan. Jadi kesimpulan dari kisah Kartini ini yaitu Kartini adalah putri Indonesia yang sejati, putri yang mulia, mau membela kaumnya demi keadilan pendidikan atas perempuan-perempuan Indonesia, agar dapat berguna bagi NKRI di masa depan nanti, dan agar kita mencintai Indonesia tanah air kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Evelyn sudah mempresentasikan tugasnya dengan baik. Bisa di exit ya. Oke, thank you. Oke, selanjutnya saya minta dari kelas IPA 2 lagi, Michelle Anastasia. Ada orangnya? Ini kalian harus standby ya. Oke, saya panggil langsung di share screen. Michelle Anastasia. Mister, ya. Saya nggak pakai Mister, saya pakai HP, jadi nggak bisa nge-share screen. Oh, nggak bisa ya? Iya, Mister. Nanti katanya kecil-kecil semua tulisannya, Mister. Oke, sampaikan saja. Di sini ada? Di apa namanya? Di modul ada? Ada, Mister. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, bukan dulu. IPA 2 ya? IPS 2 ya? Ya, IPS 2, Mister. Ya. Boleh tahu siapa tokohnya, Michelle? Marsita Diantina, Mister. Hah? Apa Marsita Diantina namanya? Oh, bukan orang terkenal, Mister, memang. Oh iya. Orang Indonesia ya? Indonesia, Mister. Good, ya, oke. Kita belajar dari tokoh ini. Ya, Kartini memperjuangkan emansipasi tadi ya, luar biasa ya. Sekolahnya sudah ada ini, saya tadi lihat. Ini lagi saya persiapkan ya, sambil saya persiapkan, saya tunjukkan sekolah Kartini. Ini sekolah Kartini ya. Saya bikin. Ini dia. Tapi saya baca tadi sedikit sekilas,
kelas saing katanya begitu, kelas bersaing. Tapi di zaman itu kan dia perjuangkan hak manusia, hak perempuannya setara, sehingga Megawati juga bisa terpilih menjadi presiden. Oke, saya siapkan dulu ya. Siap-siap ya, Michelle. Ya, Mister. Ini saya sudah buka. Sebenarnya orang-orang Indonesia juga banyak memperjuangkan hak ya. Masih muda ini ya. Masih di orang ya kan? Itu mama saya, Mister. Oh iya, Mama ya. Oh, Ya. bagus nih. Coba tokoh spesial. Siap. Kita mendengarkan. Silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Oh iya ya. Ya, sebelumnya selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tokoh perjuangan HAM yang saya kagumi, yaitu Marsita Ardiantina alias mama saya. Pertama-tama, untuk identitas tidak terlalu banyak yang bisa diceritakan. Oke. Beliau lahir di pada tanggal 16 Maret 1982, berdomisili di Indonesia, sekarang lagi berdomisili di Bali. Ya, kurang lebih seperti itu sih, Mister, untuk identitas. Ya, boleh di-scroll, Mister. Oh iya, sayang ya. Oh, saya kira Michelle. Oke. Ya, baik. Untuk pertama-tama kita masuk ke latar belakang masalah. Sebelum pertama-tama ini presentasi saya mungkin agak lebih singkat karena ya seperti itulah. Untuk latar belakang masalah, sebelumnya beliau telah mengabadikan kehidupannya sebagai jurnalis dan juga assistant research yang meneliti berbagai topik dalam ranah politik seperti politik ekonomik ya lebih tepatnya. Nah, selama jangka waktu tersebut, selama beliau meresearch bersama dengan dosen-dosen universitas, beliau tuh memiliki semacam panggilan hati untuk menegakkan ketidakadilan yang ada dalam ranah-ranah politik seperti itu. Nah, saat pertengah jalan karir beliau diundang oleh salah satu human rights non-governmental organization atau disingkat human rights NGO yang berdiri di Indonesia seperti itu. Nah, lalu langsung saja kita masuk ke jalan perjuangan beliau. Nah, setelah masuk di organisasi tersebut, beliau sangat aktif dalam organisasi tersebut. Ya, seperti contohnya misalnya mengikuti banyak seminar, ya seminar kayak webinar gitu bukan ya, kayak seminar kayak semacam workshop gitu mungkin ya bisa dibilang ya. Bisa melakukan penelitiannya walaupun organisasi tersebut based on Indonesia, tetapi juga dia cakupannya internasional gitu, misalnya seperti contohnya Timor Leste contohnya seperti itu. Jadi bukan hanya menginterview saja atau meneliti saja, tetapi juga untuk memberikan dukungan kepada korban-korban sebelumnya yang telah mengalami kekerasan atau apa yang menjadi korban pelanggaran HAM seperti tersebut. Nah, salah satu contohnya nih yang bisa saya dapatkan adalah ada workshop tentang berjudul 20 Years Transitional Justice Indonesia from a Women's Human Rights Perspective. Nah, sebelumnya kita jelaskan transitional justice itu apa sih? Nah, transitional justice itu adalah misalnya suatu konflik udah selesai nih, konfliknya udah selesai. Tapi kan pasti kan ada masa transisi dari masa konflik menjadi pasca konflik. Nah, seperti itu. Transitional justice itu lebih bertujuan supaya gimana caranya transisi itu bisa halus lebih baik seperti itu, supaya tidak ada terjadi konflik-konflik selanjutnya. Nah, di dalam workshop tersebut beliau beserta beberapa tokoh-tokoh lainnya dari luar negeri juga yang mungkin memiliki kasus-kasus yang sama gitu, itu mengupayakan agar di mana misalnya ada satu negara kasusnya sama nih, macamnya seperti itu, udah selesai. Nah, itu akhirnya dibuat studi kasus, lalu akhirnya mereka berunding membuat solusi atau rekomendasi apabila jika terjadi masalah yang sama di masa depan pada negara lain, hal rekomendasi tersebut atau solusi tersebut bisa diaplikasikan kepada negara tersebut, seperti itu. Nah, ya seperti itu sih. Ya, jadi sudah saya jelaskan. Boleh lanjut, Mister? Akhir perjuangan. Ya, akhir perjuangan. Nah, untuk akhir perjuangan nih,
karena beliau kan bukan seperti tokoh-tokoh lain kan mungkin kok akhir perjuangan udah meninggal, karena beliau masih hidup, sampai saat tugas ini atau paper ini ditulis, perjuangan beliau belum ada akhirnya dan masih akan berlanjut di masa depan, seperti itu. Boleh lanjut lagi, Mister? Iya. Nah, kesimpulannya adalah kenapa kok tadi saya tidak bilang ada namanya akhir perjuangan atau apa, walaupun mungkin misalnya mungkin pada suatu saat mungkin beliau pensiun atau apa kan kita tidak tahu kan. Tapi kenapa saya tetap bilang tidak akan ada akhirnya? Karena hak asasi manusia itu bukanlah hal yang hanya bisa didukung atau diperjuangkan pada satu tempo waktu saja, misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau pas dia bekerja atau pas dia ada ikut konflik tidak seperti itu, karena hak asasi manusia itu adalah suatu hal yang fundamental terhadap kehidupan manusia, sehingga hak asasi manusia itu harus didukung dan diperjuangkan selama manusia itu ada di dunia ini. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, thank you ya. Tokoh yang spesial, Mama sendiri ya. Tadi saya kira, saya pernah lihat ini wajah ini. Saya lihat usianya 82, nggak jauh dari saya gitu. Oke, thank you Michelle ya, sangat-sangat luar biasa ya. Kita perlu mengangkat. Kalau saya sarankan ke Michelle bikin namanya web press namanya ya, bikin di web. Ya, Pak John punya web juga. Artinya tulisan-tulisan masukkan ke situ. Nanti suatu ketika mereka cari atas nama itu langsung keluar paling atas di pencarian Google, namanya web press. Ya. Oh, di Google ada beberapa paper-papernya sih, Mister. Kalau Iya. di Google. Buat webnya sekalian, sehingga nanti itu bisa dimonetkan. Monet artinya diiklankan. Karena di web itu bacaan itu kan, tulisan itu kan, berita-berita itu ada iklan-iklannya itu. Nah, itu nanti dapat penghasilan. Bisa juga begitu. Sekalian kerja kan dapat income gitu. Oke, thank you Michelle, bagus sekali ya. Saya suka ya. Thank you. Thank you. Oke, saya minta laki-laki, Ferrol. Bentar Pak, abis ini saya belum kelar, lagi dikit. Oke, saya minta Jenis. Ya, Mister. Nadia Jenis. Oke, Nadia Jenis bisa di share screen tugasnya. Ya, 3 orang sudah tokoh Indonesia semua. Jenis tokoh apa nih? Dengan luar negeri atau dalam negeri? Silakan Jenis. Kalau sudah tempat masih ini ya, masih loading. Belum Jenis. Coba ulang sekali lagi. Atau Pak John yang share screen?
Oke, Jenis ini Pak Jan yang share screen ya. Jen, sorry, Jenis. Laptopnya mati, Mister, kata. Oh, dia keluar berarti ya? Oh. Baik, saya tinggalkan dulu Jenis. Mungkin lagi prepare masuk. Saya minta ini Wulan. Wulan dari IPA IPS 1. Ya, Mister. Tunggu sebentar ya. Ya. Udah kelihatan Belum, di share screen saya? belum muncul. Oke, Sudah. Sudah muncul boleh share dimulai. screen saya? Oh, ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya berkesempatan untuk memberitahu salah satu tokoh perempuan yang berada di Amerika, yaitu Anna Eleanor Roosevelt. Nah, dia ini adalah tokoh pejuang. Pejuang HAM ini atas dasar dari pengalaman pribadinya sendiri. Anna Eleanor ini juga lahir pada tanggal 11 Oktober 1884 dan meninggal pada November 1962. Beliau juga merupakan ibu negara Amerika Serikat pada tahun 1933 sampai 1945. Nah, beliau ini terkenal merupakan dari keluarga bangsawan perekonomian yang cukup, tapi mengalami masalah di dalamnya. Karena beliau sendiri adalah anak perempuan, jadi beliau tidak bisa merasakan benefit atau keuntungan yang harus dirasakan sebagai bangsawan pada saat itu. Dan juga dia mendapatkan perlakuan tidak adil karena juga sebagai perempuan. Berbeda dengan adiknya yang laki-laki mendapatkan perlakuannya sesuai apa yang harus didapatkan sebagai anak sulung. Beliau juga merupakan anak sulung namun tidak mendapatkan haknya sebagai anak sulung tersendiri. Nah, pada suatu hari juga beliau terjadi kecelakaan, jadi beliau harus dititipkan oleh neneknya sendiri. Nah, beliau nggak kuat berdiam diri bersama neneknya, memutuskan untuk pergi bersekolah kembali ke Allenswood, sebuah sekolah khusus wanita yang berada di luar kota London. Dulu beliau ini merupakan orang yang sangat pesimis karena menurutnya dirinya sangat tidak layak sebagai bangsawan karena dianggap perempuan tidak memiliki apa-apa dan juga dia tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya sendiri. Namun ketika ia bersekolah kembali, dia merasakan bahwa saya tidak bisa seperti ini, saya harus maju ke depan lagi. Masa saya harus begini, saya harus memperjuangkan hak saya juga memiliki hak, tidak seperti laki-laki. Dan beliau menjadi pribadi yang berubah menjadi bukan kepercayaan yang tinggi. Nah, pandangan beliau juga berubah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sosial. Nah, setelah beliau lulus sekolah, beliau kembali ke New York pada tahun 1902, ikut dalam keanggotaan Ikatan Konsumen Nasional di Amerika yang berfokuskan pada diri yang berkarya di rumah-rumah penampungan, pengunjungan pabrik-pabrik di mana orang-orang kerja dan upahnya sangat rendah. Dan ini juga ada di Indonesia, terutama pekerja wanita. Nah, beliau akhirnya menjadi hubungan khusus pada sepupunya yaitu Franklin, menikah pada 17 Maret 1995. Dan dia memulai karir politiknya dan di saat itu juga suaminya menanjak karena popularitasnya di depan publik gitu. Nah, pada tahun 1918, ketika beliau tinggal di Washington, Eleanor mendapatkan bahwa suaminya tengah berselingkuh. Jadi beliau memutuskan untuk memilih pilihan yang berbeda dengan suaminya, tidak terpuruk terlalu lama pada suatu situasi seperti itu. Nah, beliau juga aktif dalam perkumpulan para wanita, memberikan suara, dan juga perkumpulan serikat-serikat pekerja. Serta usahanya berusaha mengundang jam kerja maksimal kepada wanita sendiri.
kehidupan sosial beliau ini sangat meningkat selama kampanye suaminya setelah Franklin Delano menjadi Presiden Amerika Serikat. Ia rajin pergi untuk mengajar, mengamati kegiatan dan keadaan, dan melaporkan kepada suaminya. Namun jika ia tidak setuju dengan pendapatnya, beliau tetap harus memberikan bukti kepada suaminya bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sesuai. Jadi beliau ini sangat konsisten sekali membela hak-hak wanita yang pada saat itu yang kurang banyak dinotis gitu oleh banyak orang gitu. Dan karena sikapnya beliau yang sangat konsisten ini, selain juga mendapat pujian, namun juga dapat kecaman juga. Katanya kegiatannya terlalu bosan dan terlalu mengikut urusan suaminya. Jadi beliau sangat dicap kalau ikut campur kepada urusan pekerjaan suaminya. Sampai juga beberapa pihak menganggap dirinya adalah ancaman bagi kehidupan Amerika Serikat pada saat itu dan akan menetap dirinya hingga mati. Namun beliau tidak menahan dirinya untuk tetap berkarir kepada kegiatan sosial. Hingga puncaknya, pada puncaknya dia menjadi ketua delegasi Amerika Serikat di PBB, menjabat sebagai ketua komisi PBB untuk hak asasi manusia, memainkan peran kepentingan dan menyusun naskah delegasi HAM yang digunakan oleh PBB. Namun beliau meninggal pada usianya ke-70 tahun karena penyakit TBC. Nah, kesimpulan yang menurut saya adalah beliau adalah wanita yang sangat memperjuangkan HAM. Di Indonesia kita memiliki RA Kartini yang pada saat itu pada masa penjajahan Belanda. Nah, beliau juga merupakan sama, namun beliau lebih melanjutkan lagi apa yang RA Kartini lakukan sebelumnya. Dan beliau juga melakukan ini atas dasar ketidakpuasan dirinya karena juga dia merupakan korban juga memiliki latar belakang tentang HAM ini. Jadi beliau terus memperjuangkan ini hingga kita saat ini perempuan bisa dapat HAM pantas bersama dengan laki-laki lainnya. Dan tidak adanya perbedaan kasta antara perempuan dan laki-laki. Jadi ini bisa menjadi suatu gagasan baru untuk kita saat ini untuk menyadari perjuangan beliau hingga diakui oleh PBB sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Wulan, satu tokoh dari luar negeri ya. Digambarkan tadi oleh Wulan sama seperti Raden Ajeng Kartini ya, diperjuangkan HAM, demikian juga Ibu Ana ini juga memperjuangkan HAM. Ya, sekalipun dia ibu negara ya, kita harus memperjuangkan. Oke, selanjut Virgin ya. Virgin baru kemudian nanti Jenis. Oke, tunggu Mister. Ini tokoh dari dalam atau luar ya? Kita melihat sama-sama. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tokoh yaitu Nelson Mandela. Nah, Nelson Mandela ini lahir pada 18 Juli 1918 di sebuah desa Mufezo yang terletak di sebelah tenggara Afrika Selatan. Nah, Mandela belajar di Fordham University dan University of Witwatersrand. Nah, di samping itu, ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid di Afrika Selatan, sekaligus pemimpin politik dan dermawan yang menjabat sebagai presiden dari tahun 1994 sampai 1999. Nah, pemerintahannya berfokus pada pembukaan warisan apartheid dengan menangani rasisme yang dilembagakan dan mendorong rekonsiliasi rasial. Nah, kita lanjut ke latar belakang. Nah, pada saat itu orang-orang berkulit putih memandang elit diri mereka di benua Afrika tersebut seperti
Verwoerd dan Partai Nasionalnya mendefinisikan apartheid sebagai perkembangan terpisah antara kelompok yang diistimewakan dan yang dianggap lebih rendah. Nah, pada saat itu terjadi pemisahan ras di tata kehidupan secara umum, antaranya kaum putih dan sebaliknya. Ada juga pernikahan campur yang dilarang dan pemisahan tempat tinggal, pendidikan, dan lapangan kerja. Nah, pada saat itu kaum berkulit hitam tuh harus selalu membawa paspor. Nah, akhirnya terjadilah perlawanan terhadap sistem tersebut karena sistem tersebut itu termasuk rasisme. Nah, perlawanan ini kita juga tahu dan tak lepas oleh figur Nelson Mandela. Nah, kita lanjut ke peristiwa. Oke. Nah, dalam peristiwanya pada 1949, ANC mengadopsi metode Liga Pemuda yang mendorong gerakan boikot, pemogokan akibat penekanan dan rasisme. Nah, ini hal ini memunculkan gerakan protes oleh Kongres Nasional ANC yang menjadi gerakan massal. Nah, pada saat itu, aktivitas utama yang dilakukan Mandela yaitu berjuang rezim diskriminasi pemerintahan terhadap warga kulit hitam. Nah, perlawanan tersebut makin menguat di bawah kendali Mandela, terutama dalam perjuangan undang-undang untuk memperbolehkan warga kulit hitam untuk tinggal dan bekerja. Namun hal tersebut malah dilarang oleh pemerintah. Nah, hal ini membuat ketegangan menjadi meningkat. Nah, pada akhirnya pada 1960 warga kulit hitam ditembak mati oleh polisi dalam pembantaian Sharpeville. Nah, pada saat itu Mandela melakukan perlawanan senjata dalam gerakan bawah tanah dengan menyerang pusat industri. Nah, setelah kejadian itu tahun 1964 Mandela dan pemimpin ANC lainnya ditahan dan diadilkan. Nah, di situ Mandela mengatakan ia bersedia mati untuk visinya. Akhirnya, keputusannya Mandela menjalani hukuman kurung selama 27 tahun. Nah, selama Mandela dan pemimpin ANC di penjara, para pemuda di Afrika Selatan berjuang keras untuk melawan pemerintah. Dan akhirnya ini tuh tergerak adanya kampanye internasional gencar datang dari berbagai negara. Hingga pada saat itu Mandela dibebaskan. Dengan demikian, hal tersebut mengakhiri isolasi tersebut. Nah, pada tahun 1994 berlangsungnya pemilu bebas dan adil Mandela. Dan Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama dan pemerintahannya mengakhiri sistem pemisahan ras dan merintis rekonsiliasi nasional. Jadi, kesimpulannya yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut, jika kita memiliki tekad yang mutlak, maka keadilan itu akan muncul. Terus, jangan membenci seseorang karena warna kulit, latar belakang, agama, dan lain-lainnya. Karena setiap orang tuh punya keragaman sendiri. Nah, pada saat ini juga HAM sudah ditegakkan dan setara. Maka dari itu, hiduplah saling menghormati dan meningkatkan kebebasan orang lain. Dan ingat, jangan menekan HAM yang dimiliki orang lain. Sekian kesimpulan yang saya dapat ambil. Terima kasih. Oke, thank you ya. Itulah perjuangan dari Nelson Mandela. Dia mengalami, jadi tolong dipersiapkan ya, perjuangan yang sudah ditangkap, kemudian dibebaskan, kemudian diperjuangkan. Namanya kalau ada sudah perjuangan, misi dan visi dalam hati kita, jangan sampai dipadamkan, diperjuangkan terus, pasti akan membuahkan. Oke, Jenis, sudah ada? Sudah, Mister. Oke, di share screen-nya. Tokohnya bedakan dengan yang sebelumnya. Beda. Sudah kelihatan? Oke, dimulai. Baik, selamat pagi Pak John dan teman-teman. Sekarang saya akan presentasikan tentang tokoh agama yang memperjuangkan hak asasi manusianya. Saya mengambil tokoh Cesar Estrada Chavez. Dia adalah orang keturunan Meksiko Amerika. Dia lahir di Yuma, Arizona, Amerika pada 31 Maret 1927.
Dan sekarang dia udah meninggal di umur 66 tahun. Dia adalah seorang pekerja petani, pemimpin buruh, dan aktivis hak sipil yang bersama Dolores Huerta mendirikan organisasi untuk para petani. HAM yang dia perjuangkan terkenal karena anti kekerasannya. Jadi banyak yang mendukung. Lanjut ke latar belakang perjuangan HAM. Dia dahulu adalah orang yang kurang cukup, keluarganya kehilangan toko kelontong, peternakan, dan rumah bata kecil, dan pindah ke California sebagai pekerja petani imigran. Ia bersama keluarganya pindah ke pemukiman kecil saat mereka bekerja sebagai petani, dan saat mengejar panen dia jarang tinggal di satu tempat selama lebih dari beberapa bulan karena susah. Di pertaniannya mereka hanya bisa menanam seperti metik kacang polong, selada, ceri, jagung, dan anggur, dan sebagainya. Iya. Keluarga ini menghadapi kesulitan gaji rendah, diskriminasi sosial, dan kondisi kerja yang buruk, yang biasa dihadapi oleh buruh tani imigran pada saat itu. Karena tidak ingin ibunya harus bekerja di ladang, dia putus sekolah untuk menjadi pekerja petani penuh waktu. Kemudian Chavez bertugas di Angkatan Laut Amerika selama 2 tahun. Lalu dia setelah dari situ bekerja sebagai pengurus untuk organisasi layanan masyarakat. Dia menjadi direktur di sana dan memutuskan untuk mengadopsi metode aktivis non-kekerasan dari Francis dan Gandhi untuk dia terapkan. Kemudian jalan perjuangan HAM-nya itu dimulai dari 1962. Dia meninggalkan CSO, yang organisasi yang dia kerja tadi, kemudian bermitra dengan pemimpin buruh Dolores Huerta, mendirikan National Farm Workers Association, yang sekarang disebut United Farm Workers Union untuk para pekerja petani yang tidak adil. UFW ini memberikan dukungan ke banyak pemogokan pertanian seperti pertanian anggur dan banyak lagi. Kemudian setelah dia gagal, tapi dia tetap mendapatkan banyak dukungan dari para petani karena dia ingin memperjuangkan hak-hak para petani di sana waktu itu agar bisa mendapatkan upah yang layak atas hasil kerja mereka. Kemudian akhir perjuangannya, Chavez dan UFW itu menentang disponsori pemerintah Amerika Serikat untuk merekrut jutaan warga Meksiko sebagai pekerja petani sementara. Karena program tersebut dibutuhkan oleh Perang Dunia Kedua, dan mereka mengira bahwa program tersebut mengeksploitasi pekerja migran Meksiko dan tidak memberikan kesempatan bekerja. Namun, UFW kemudian menjadi salah satu serikat pekerja pertama yang menentang sanksi yang dijatuhkan pemerintah terhadap petani yang mempekerjakan imigran tidak berdokumen. Selain itu, serangkaian masalah internal dan konflik pribadi mengenai kebijakan tersebut mengakibatkan banyak karyawan berhenti atau dipecat. Kemudian anggota UFW terus menurun menjadi kurang dari 20.000 anggota. Kesimpulannya, dia sekarang ditetapkan menjadi tokoh ikonik di antara organisasi buruh, pemimpin hak sipil, dan kelompok pemberdayaan Hispanik. Banyak sekolah, taman, dan jalan diberi nama untuknya, dan ulang tahunnya dijadikan hari libur federal yang diperingati California dan negara bagian lainnya. Kemudian dalam kampanye Barack Obama, dia menggunakan seruan yang Chavez
bilang, yaitu "Si se puede" dalam Spanyol, yang berarti "Ya kami bisa" sebagai slogannya. Ya. Kemudian setahun setelah kematiannya, Chavez dianugerahi Medal of Freedom oleh Presiden Bill Clinton. Terima kasih. Oke, good. Thank you ya. Jadi hak itu harus diperjuangkan ya. Tuhan hanya memilih beberapa orang di antara kita dan memberikan hatinya untuk kita perjuangkan. Seperti di Afrika, Nelson Mandela, seperti dari California tadi, bahkan dari beberapa negara. Sedikit saja yang Tuhan pilih. Banyak yang merasa terpanggil, aku terpanggil, tapi yang dipilih sedikit, yang memang terbeban. Oke, nanti saya jelaskan lebih dalam lagi, sedikit terakhir. Ferol gimana? Terakhir laki-laki nih, saya Kurang gambar sih, kurang gambar dikit sih, tapi oke lah, ayo gas. Oke, lanjut, Musa. Ya, nanti kita cari tahu gambar di Google. Biar ada Di yang share screen menurut- sendiri, Pak. Hah? Share screen langsung nih. Oke, langsung aja. Orang terakhir. Oke, sip deh. Bentar ya. Oke, langsung dimulai. Oke, saya tahu. Langsung di sini aja ya, langsung di tempat ininya. Ya, saya bahas tokoh Indonesia, Pak. Ya, Namanya Bapak tahu lah, kalau dulu ikut demo kan, Munir. iya, ya. Udah terkenal juga orangnya. Di Munir Said Talib, ini adalah aktivis HAM Indonesia. Menurut saya sih, dia merupakan satu reformasi yang besar gitu, perubahan yang besar dari segi HAM gitu. Dia tuh lahir 8 Desember 1965, matinya tuh 7 September 2004. Tahun kita lahir lah rata-rata. Iya. Terus quote-nya dia yang paling orang nggak bisa lupa itu, mereka berebut kuasa, mereka menentang senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik kata kekuasaan. Apakah kita akan membiarkan para pengecut itu tetap gagah? Jadi kasih tahu aja, saya mau kasih tahu gambaran Munir ini sebagai orang yang aktif dalam membela HAM ya. Kalau dulu kan HAM saat dibatasi, apalagi Orde Baru, nggak boleh ngomong. Kalau misalnya mahasiswa mau ngoceh dikit dicuri, dibunuh kayak gitu kan. Jadi orang ngeri juga. Nah, tapi si Munir ini dia itu berani mempertahankan itu, bahkan membentuk suatu komisi, suatu partai gitu untuk mempertahankan itu, besar malah. Partainya tuh besar. Bahkan dia tuh tipe orang yang kalau satu kasus belum kelar itu dia terus kejar. Makanya menjadi salah satu buronan lah waktu itu oleh para petinggi kayak gitu. Iya. Ya, jadi ini identitasnya Munir ya. Namanya Munir Said Talib, aliasnya tuh Munir, profesi aktivis HAM, agama Islam, lahirnya di Malang, tepatnya Kota Batu, tanggal lahirnya Rabu 8 September 1965, warga negara Indonesia. Terus siapa sih Munir? Gambaran besarnya, Munir merupakan aktivitas HAM yang sangat vokal, yang tadi saya bilang agresif. Laki-laki kelahiran Malang tahun 1965 itu sering berdiri di barisan paling depan dalam menyuarakan ketidakadilan. Sayangnya ia harus kehilangan nyawa ketika dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda pada 7 September 2004. Oke, latar belakangnya. Dulu semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ayah dari dua anak ini aktif berorganisasi dan bergabung dengan himpunan mahasiswa Islam. Latar belakang lain, kegilaannya dalam dunia hukum dan hak asasi manusia dipengaruhi oleh perkenalannya dengan sosok demonstrasi bernama Bambang Sugianto, yang acap kali mengajak berdebat dan membuatnya terpacu menekuni dunia hukum lebih lanjut gitu. Oke. Kan kasih tahu sebelum dia di fakultas, sebelum dia masuk kuliah, dari SD, pendidikan dasar sampai SMP, terus SMA, Munir ini terkenal badannya kurus, tapi dia senang bela teman-temannya yang dibully, teman-temannya yang merasa nggak dapat haknya mereka, dia sering pertahankan itu, dan dia juga paling depan kalau mempertahankan itu. Oke, terus lanjut ke perjuangannya. Dalam perjuangannya Munir itu
menyelesaikan beberapa kasus penting di Indonesia. Contohnya kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta 1997, 1998. Waktu itu kalau nggak salah tersangkanya itu timnya Prabowo ya, Mawar Merah kalau nggak salah. Terus pembunuhan besar-besaran terhadap masyarakat sipil di Tanjung Priok 1984 hingga 1998. Penembakan mahasiswa di Semanggi, tragedi 1 dan 2, 1998 sampai 1999, jaraknya 1 tahun. Terus dia mendirikan komisi orang hilang dan korban tindak kekerasan. Ini yang jadi ancaman besar buat pemerintah waktu itu kan, Kontras namanya, komisi untuk orang hilang dan korban tindakan kekerasan. Terus menurut saya yang paling yang saya merasa kalau dia tuh satu tokoh reformasi Indonesia yang sangat penting karena dia mendirikan lembaga pemantau hak asasi manusia Indonesia yang merupakan satu acuan kita bisa keluar dari Orde Baru ke masa yang bebas kayak gitu kan. Selain ini juga saya lupa nambahin, pada masa referendum mau pemisahan Timur Leste, dia juga ikut serta, bahkan besar perannya di sana. Terus akhir karir, Munir Said tewas diracun dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam pada 7 September 2004. Jadi ceritanya ini dia mau lanjut kuliah pendidikan ke Belanda. Tapi di pesawat itu kan transit, nggak bisa langsung ke sana. Transit dulu Singapura baru langsung ke Amsterdam. Jadi di sela-sela itu tuh dia diracun pakai arsenat. Jadinya waktu sebelum 2 jam atau 2 jam sebelum ke Belanda di pesawat dia meninggal. Tentunya meninggalnya Munir ini kontroversinya tuh besar ya, karena kita tahu pemerintah kan sangat terang-terangan kalau bunuh orang yang bersuara waktu itu kan. Jadi kontroversinya dia tuh berupa otoritas Belanda yang melakukan otopsi terhadap tubuh Munir menyimpulkan aktivis yang pernah mengurus kasus pembunuhan Marsina tersebut dihabisi dengan racun arsenik. Waktu itu ditemuin racun arsenik yang di luar kadar yang seharusnya dipakai oleh manusia gitu. Pada akhir 2005, pengadilan mengungkapkan bahwa kru tambahan pada penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta menuju Singapura, Polikarpus Budihari Priyanto, menjadi pelaku pembunuhan Munir. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun, namun dinyatakan tidak terbukti telah menghilangkan nyawa Munir di tingkat Mahkamah Agung. Jadi masih kontroversi ya. Di satu lembaga dia bersalah, di satu lembaga dia nggak punya bukti gitu. Terus lanjut, pada akhir 2005 pengadilan mengungkapkan bahwa ini yang tadi dalam laporan yang dirilis Kontras tersebut bahwa TPF itu akhirnya setelah kematian Munir, TPF itu dibentuk buat khusus menyelidiki kasus satu orang ini aja karena perannya dia. Menyimpulkan terdapat sejumlah bukti material yang menunjukkan pejabat dan karyawan Garuda bersekongkol atau terlibat dalam meninggalnya aktivis HAM Munir. Bahkan TPF menilai kasus ini hasil dari suatu kejahatan konspiratif. Artinya ada kerjasama nih dalam pembunuhan Munir. Tapi kita tahu antara siapa dan siapa. Yang baru terlihat tuh baru Garuda. Karena tadi krunya tersangka kan, Polikarpus namanya. Menjelang akhir 2016, muncul kabar bahwa dokumen yang berisi hasil penyelidikan TPF tadi lembaga yang menyelidiki Munir, hasil penyelidikannya itu telah hilang. Nggak tahu antara dihilangkan apa emang hilang beneran kan. Presiden Joko Widodo memerintah Jaksa Agung Im Prasetyo untuk mencari dokumen tersebut, hanya saja hingga kini belum ada kejelasan. Kayak gitu. Jadi bisa disimpulin sampai sekarang ini belum ada titik terang dari kasus Munir ini kayak gitu. Oke, sampai situ aja. Ini orangnya sangat berjasa sih. Thank you ya, Carol. Tokoh yang dari Indonesia yang sangat-sangat gigih. Dia paling terdepan memperjuangkan HAM ya. Munir ini sampai sekarang kasusnya belum bisa teratasi. Ya, kita doakan aja supaya lahir Munir kecil ya di Indonesia ini. Kalian yang tahu Pak, bagaimana ya? Ini kumpul PPT-nya? Iya, kumpul nanti di Moodle ya. Thank you ya semuanya. Jadi kesimpulannya sekarang saya kasih kesimpulan. Jadi anak-anak, sedikit saja yang akan terjun. Ya, banyak orang yang akan merasa aku pengen, tapi hanya sedikit saja yang terjun untuk melawan ketidakadilan. Munir ini memang dari kecil sudah terbiasa membela
orang yang dijolimi ya, orang yang disakiti. Terbiasa dia membela. Jadi akan terlihat orang yang terbiasa membela ketidakadilan orangnya, dia membela, pasti besarnya akan terlihat. Dia akan jadi tokoh yang terdepan membela hak orang lain juga. Jadi sekarang ini kalian kalau sekolah kalian hanya diam, artinya apa ya? Diam melihat ketidakadilan, biarin aja, yang penting aku tidak disakiti, yang penting aku tidak dilukai, yang penting aku tidak apa ya, disinggung-singgung, aku diam aja, kompromi aja. Ini salah. Jadi siapapun kita, selama orang yang dijolimi, orang yang disakiti, kita harus bela. Bela haknya. Jadi orang seperti itu akan tumbuh menjadi pembela. Ya, kalau dia pun jadi hakim, jadi advokat, dia akan pembela yang benar. Jadi terlihat dari sekarang bibit-bibit itu ya, harus dikembangkan segala potensi yang Tuhan berikan. Kalau kau terpanggil di situ dan kau terbeban, kembangkan itu. Ya, ada begitu banyak tokoh ya, tokoh perjuangan HAM di bangsa kita saja banyak. Ya, tapi kan orang seperti ini kan langsung dihilangkan, dalam artian ditutupi, disembunyikan, ya, disembunyikan. Bahkan ada kemarin saya lihat itu tokoh tahun 1997 sampai 1998 itu ya, perjuangan itu, di mana mahasiswa itu kan maju demonstrasi sehingga turunnya Soeharto itu. Ya, itu perjuangan mereka berapa nyawa yang hilang pada saat itu, diculik, bahkan ada yang hilang, bahkan sampai ada Ibu Sukasih setiap hari Kamis datang ke istana presiden, mana anakku? Setiap hari Kamis datang ke sana, menanyakan mana anakku. Kalau anakku memang sudah tidak ada, beritahu supaya aku tidak berpengharapan kepada anakku. Bayangkan sampai orang tuanya begitu. Pikirkanlah ya, anak orang tua itu sudah mengandung, membesarkan dari kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai kuliah, sampai anaknya hilang. Kan orang tua kan pasti marah ya. Jadi anak-anak, ya apapun potensi Anda dikembangkan. Oke ya, kalau Anda suka namanya presentasi, ya seperti Munir ini memang dari kecil suka begitu, suka debat juga, sehingga itu membuat dia punya semangat. Berarti aku memang potensi di sini debat. Dia debatnya pun bukan debat amatir, debat benar. Akhirnya membela kebenaran. Terlihat di sana kalau orang yang suka debat, kemudian hari dia akan jadi mungkin advokat, mungkin hakim, mungkin nanti pembela kebenaran. Jadi anak-anak, kesimpulan saya kepada kalian, apapun yang Tuhan berikan potensi, kembangkan, maka engkau akan berhasil di situ. Ya, potensi itu dikembangkan. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan itu jadwal untuk PTS. Ya, saya lihat di agenda kita, kalian bisa lihat agenda siswa. Minggu depan itu jadwal PTS. Jadi minggu depan kita PTS ya. Bentuk soalnya pilihan ganda. Ya akan saya sajikan di mobil. Tapi kita pertemuan dulu. Seperti ini, Zoom dulu, kemudian saya akan absensi, lalu kemudian saya arahkan kalian mengerjakan PTS-nya. Minggu depan kita ada Zoom untuk absen, kemudian ada PTS. Bentuk soal pilihan ganda. Jumlahnya lihat nanti. Ya, semua nanti kasus ya, kasus seperti ini nanti kasus, kalian menganalisa, lalu kemudian menunjukkan apa jawabannya. Oke, terima kasih semuanya. Boleh dibuka sekali lagi video. Minggu depan ngapain, Mister? Penilaian tengah semester, ujian ya, ujian. Oke, buka kameranya, kita akan akhiri pertemuan kita. Silakan buka kamera semua. Kita tidak, Mr. John tidak memilih semua untuk presentasi, sedikit saja, ya. Yang penting kalian tahu hikmatnya ya. Oke, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Mr. John akan pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih buat anak-anakmu yang sudah presentasi. Berkati mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan. Bagi anakmu yang tidak presentasi juga Engkau berkati. Berikan pemikiran yang tajam lagi, yang kritis, sehingga mereka punya keterlibatan, bahkan mereka punya beban
untuk menegakkan HAM. Apabila mereka melihat ketidakadilan terjadi, mereka berdiri menegakkan keadilan dan membela. Sehingga itu menjadi sebuah talenta yang akan mereka kembangkan dan mereka menjadi pembela. Kemudian hari kalau mereka dari advokat, mereka menjadi hakim, menjadi di dalam hukum, mereka bisa memperjuangkan HAM tanpa kompromi. Berkati anak-anak ini, berkati masa depan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Waktunya sudah saya ambil 8 menit. God bless you, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Thank you, Miss. Oke, terima kasih dari mahasiswa ya, Udayana. God bless you.